Berjuang untuk harta yang paling berharga. Saudara, sudah jelas, bahkan sudah diawali dengan lagu yang berharga adalah kerajaan surga. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menerjemahkannya di dalam kehidupan saat ini, karena kita masih di bumi, belum di surgawi. Nah, seorang psikolog yang bernama Adler mengatakan yang paling berharga itu kekuasaan. Bahkan saking terobsesinya kekuasaan seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sudah menjadi pengusaha di pulau mana? Belitung, terusik. Kalau ingin sukses itu bukan dirasakan sendiri, rakyat juga merasakan, maka harus menjadi penguasa atau pejabat. Nah, apakah betul Bapak Ibu bahwa kekuasaan itu termasuk bagian dari kerajaan surga? Kita lihat video kita. Yang pertama. Suasana kitab suci anak Bapak Ibu. Jadi setiap bagian dari kitab suci saya ubah jadi nyanyian untuk dinyanyikan anak-anak. Purwaning dumadi isi kitab suci, cerita menara sundul akoso, Gusti banjur pirsa kabeh dibuyarno, menara Babel manungsa metakil. Rencananya jemaat saya ajak bernyanyi, tapi karena ada tamu dari luar negeri, kita tantang Eklesia nyanyi lagu ini. Setuju? Silahkan, menara Babel. Mari. Oke, teksnya dimunculkan. Atau sekali lagi kita nyanyikan? Oke, menara Babel Pak Mitoyo. Kita berdiri. Sebenarnya gampang, sambil duduk menunggu Eklesia, saya ulangi ya kata-katanya. Purwaning dumadi isi kitab suci, cerita menara sundul akoso, Gusti banjur pirsa kabeh dibuyarno,
menara Babel manungso metakil. Nah, silakan Eklesia. Ya. Monggo berdiri Eklesia. Tepuk tangan bagi Tuhan yang melihat sabar metakilnya kita. Itulah saudara, ternyata kekuasaan kalau tidak hati-hati menjadi berbahaya bagi dunia. Itulah kisah tragedi Menara Babel. Kejadian pasal berapa Menara Babel? Pasal berapa? Majelis? Gak bisa lereh loh ini majelis. Pasal 11. Nah, saudara, hari ini 4 bacaan kita akan membantu kita bagaimana menerjemahkan kerajaan surga yang sangat berharga itu. Kita lihat bacaan kita yang pertama dari kitab Kejadian. Ya. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku, kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata, ku kan menjaga. Siapa yang nyanyi? Semi Simo Rangkir. Judulnya? Ya. Judulnya adalah Tulang Rusuk. Nah saudara, kalau jemaat Mertoyudan mestinya tahu pecel lele Cak Nur. Nah, ada yang tahu di mana pecel lele Cak Nur? Di stasiun Mertoyudan. Bukan, ini di dekat mantenan, dekatnya Buworo sana. Buworo nggak sempat perhatikan ya? Itu survei membuktikan pecel lele dari Armada sampai Jombor. Nah, saya pernah coba itu. Ini pecel lele terenak dan terlaris, dijamin. Betul Bapak Ibu? Nah, nanti malam nginep di sini terus tindak ke sana. Saya pertama dikenalkan sama Pak Niko. Betul Pak Niko? Saya ngejak saya ke pecel lele Pak Nur dulu. Nah, menarik saudara. Dari di Emper sampai Bukalapak, lalu sekarang sewa di tempatnya Pak siapa Bu? Pak Putut dari Yono warga GKI. Nah, sebenarnya sudah saya video, saya wawancarai tapi nggak mau. Ya sudah, daripada melanggar undang-undang ITE saya nggak berani. Nah, Cak Nur ini luar biasa. Banyak yang kesana dan sampai hari ini bisa dibuktikan. Bukan janji tapi bukti. Termasuk saya bukan alat promosi loh Bapak Ibu. Saya tanya pada Pak Nur, Cak Nur namanya dari Lamongan. Apa rahasianya? Dia katakan, kalau Pak Johan perhatikan, coba pecel lele yang ada di Magelang, bahkan di mana saja, mesti yang jualannya cuma sendiri, cowoknya. Istrinya tetap ada di Lamongan. Nah, ini satu-satunya pecel lele yang berduaan berjualan sampai hari ini. Sehingga mungkin kalau saya sukses, kemarin sudah bukan rumah bentuknya tapi istri kedua. Ya, bisa dipamer. Nah, saudara, itulah kerajaan Allah, pasangan hidup kita. Yang jangan disia-siakan, yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah kerajaan Allah yang sudah
ditempatkan di setiap keluarga. Jangan disia-siakan seperti permintaan Yakub ketika melihat Rahel. Kekuatannya dahsyat, mengembalakan kambing 7 tahun tambah lagi. Itu kan dahsyat, saudara. Bahkan seorang psikolog yang namanya, Bapak Ibu mungkin ingat, yang namanya psikolog yang terkenal yaitu Sigmund Freud. Wah, kekuatannya itu kekuatan namanya cinta laki-laki perempuan itu dahsyat. Tapi harus disinari oleh terang ilahi. Seperti apa firman Tuhan, itulah kerajaan sorga yang luar biasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu pernah dengar namanya glossolalia? Pernah dengar? Itu kata lain bahasa roh, bahasa lidah. Pro dan kontra tentang glossolalia. Yang jelas memang sampai sekarang belum ada gereja yang buka cabang kursus bahasa roh. Nah, saya yakin kalau ada, nggak ada orang GKJ daftar. Jadi dalam ilmu teologi dikatakan sebenarnya glossolalia adalah bahasa lidah yang penuh emosional. Supaya konsentrasi ketika berdoa, nggak ada orang yang mengganggu dan tidak diganggu oleh kata-kata. Ada orang yang berbahasa roh ngantuk? Nggak ada. Tapi bahasa Jawa halus ngantuk yang dengar. Nah, artinya saudara, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan itu perlu curhat yang dahsyat. Itulah seorang Daud. Bayangkan sampai hari ini lagu-lagunya masih digunakan untuk respon akan firman Tuhan. Bagaimana Daud menuliskan setiap kata-katanya bukan hanya sekedar tulisan, tapi disiapkan nada dan bahkan kata-katanya penuh dengan puisi. Itulah curhat yang dahsyat. Banyak orang kehilangan kerajaan surga karena curhatnya ya hanya sekedarnya saja. Maka ketika bernyanyi seperti Daud, maka apapun yang dihadapi seorang Goliat, Bapak Ibu tahu, sebelum ketemu Goliat, Daud itu menyanyi dan menciptakan lagu. Oh, belum tahu ya. Lagunya begini. Gimana? Saya agak lupa saking banyaknya lagu. Goliat dan Daud berperang tanpa wah, saya lupa. Jadi Goliat itu berperang melawan Daud. Goliat dan Daud berperang, terlihat tak seimbang, tapi Daud yang menang tanpa pakaian perang, karena dia disertai Tuhan. Nah, itu gitu. Tapi hanya ngomong sama saya. Kalau dituliskan semakin gak ada yang baca hari ini Alkitab. Nah saudara, itulah Daud yang merasakan kerajaan surga yang berharga. Itu adalah dirinya. Kerajaan surga itu bisa dilihat orang, dibuktikan oleh Daud. Itulah kerajaan surga bagi Daud. Curhat yang dahsyat. Lalu yang ketiga,
Saudara, ada yang membagi doa itu menjadi dua. Yang pertama itu doa media. Yang kedua itu doa jiwa. Biasanya kita sudah puas dengan doa media, yaitu doa minta, ya kan? Doa syafaat. Doa yang lain-lain, ada banyak doa, jopa jabu, ya kan? Apalagi ada orang Jawa namanya pakai sodo lanang apa itu? Doa disabetke sabet. Jaran goyang sodo lanang. Banyak orang cukup puas hanya sampai doa media untuk mendapatkan sesuatu. Kalau di persekutuan Bapak Ibu biasanya banyak yang pesen, Pak, nanti tolong saya pusing, pegel-pegel, muntah-muntah, didoakan. Jadi doa itu puskesmas. Apakah salah? Tidak. Tetapi supaya doa kita itu sampai ke doa jiwa, mengerti kerajaan surga, doa itu ada jiwa komunikasi dengan yang ilahi. Maka semuanya bisa dihadapi, hutang saja lali. Ya, jangan se-ekstrim itu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, ngerti kerajaan surga itu bukan hanya bicara fasilitas AC, fasilitas nanti dijemput malaikat bidadari loh. Ada loh Bapak Ibu, bayangan kerajaan surga dijemput para bidadari. Lah ibu-ibunya nyapa nyemput? Pendeta mestinya. Nah saudara, jadi namanya kerajaan surga itu jiwa kita. Tuhan katakan banyak tempat sudah di sana. Artinya itu kita hayati, tidak ada yang bisa mengalahkan harga-harga yang lain. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kerajaan surga. Karena doa kita ada jiwa kita. Itulah kerajaan surga yang berharga, yang perlu diperjuangkan. Apa yang diperjuangkan? Ya kita berpikir seperti itu. Punya berpikiran yang seperti itu. Jangan hanya terjebak pada media saja. Hanya meminta-minta. Nah, dan yang terakhir, bersama malaikat di surga, nyanyikan kini pujian, bermasmur bagi muliakan nama. nah kita tahu endingnya adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ada berapa perumpamaan Bapak Ibu? 1, kerajaan surga, biji sesawi. 2, ragi. 3, di situ ada semua. Banyak banget. Ada ragi, ada tuan yang meninggalkan kebunnya, ada kebun anggur, ada lagi kerajaan surga seperti apa? Tadi seperti yang alat untuk menangkap ikan, banyak sekali. Luar biasa sebuah usaha teologi untuk mencoba menawarkan kerajaan surga supaya gaul kan itu. Itu kan usaha untuk gaul supaya kita tahu. Nah, tetapi sekarang orang suka gaulnya Bapak Ibu. Jadi kita ingin ibadah itu gaul, ingin tepuk-tepuk, ingin luar biasa, tetapi sing diingat tepuk-tepuknya, senyum-senyumnya, ketemu pacarnya kan gitu toh. Di depan sana Bapak Ibu itu ada pohon pala namanya. Itu pohon pala nostalgia. Jadi setiap saya post di WA pohon pala, lalu banyak yang nanggapi dulu, wah cerita jatuh cinta, di sana diputus, di sana belum bisa move on kalau melihat pohon pala. Walaupun itu di depan gereja. Artinya kerajaan Allah ini semakin lama semakin dipahami secara gaul. Tidak apa-apa memang harus gaul katanya. Tapi ingat,
Kerajaan Allah itu bukan hanya bicara yang gaul dan kekinian, tapi bicara eskatologis. Bicara masa depan iman. Surga itu bukan hanya situasi dan kondisi, tapi itu tempat. Dan ini sangat membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Apalagi anak-anak milenial yang sudah asing berprosesing. Kenapa? Bangun tidur tinggal mau makan minum GoFood, ya kan? Mau rapat Zoom. Apa coba? Semua terhampar di depan. Nggak usah ke surga. Daripada ke surga nanti malah dilek ke Gusti Yesus. Ya. Banyak orang menikmati dunia ini dengan fasilitas-fasilitas yang ada hari ini. Kerajaan surga, mari kita juga mengerti, itu sebuah perjalanan rohani yang harus dipertahankan. Apa yang kita dapatkan hari ini, bahkan di dalam kehidupan bergereja, itu hanya media perantara. Jangan hanya puas. Target bergereja hanya sekedar sudah jadi majelis, sudah jadi pendeta-pendeta emeritus. Ada yang dini lagi. Nah, artinya saudara, tahapan-tahapan itu hanya tahapan-tahapan media tentang kerajaan surga yang sementara. Mari, supaya kita mengerti harga di hadapan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan. Jadi jangan mau dikalahkan dengan kesusahan, dengan kesengsaraan, atau dengan kemewahan, keenakan, dan kenikmatan. Karena itu adalah sebuah proses Tuhan menguji kita untuk sampai ke kerajaan surga yang Tuhan kehendaki. Ketika kita mengerti itu, maka apapun yang kita hadapi di bumi, maka kita akan menghadapi dengan kekuatan. Karena secara sosial banyak orang berbuat kebaikan, apakah akan mendapatkan mesti pujian? Belum tentu. Bahkan kadang-kadang yang paling menyakitkan orang-orang terdekat kita. Bukankah sebuah kesakit hatian, sebuah luka trauma itu ada karena orang-orang yang kita cinta. Itu kekecewaan yang sangat berat. Bahkan mungkin lembaga-lembaga agama di mana tempat orang merasakan penderitaan batin dan rohani disingkirkan, gak diakui, dibanding-bandingkan. Karena bayangan kerajaan surga hanya berhenti di kerajaan yang duniawi. Hari ini Tuhan ingatkan, kerajaan surga itu adalah kerajaan yang sempurna. Itu harus kita suarakan, kita gemakan, kita yakini di dalam hati kita, supaya kita tidak terpenjara oleh sengsara bahkan nikmatnya dunia. Amin.